Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام الملك الله وعلى آله وصحبه وسلم فيا عباد الله فإني موصيكم ونفسي بتقوى الله تقوى إله العالمين فإنها عز وحرز في الدنيا والمرجع عليك بتقوى الله في سري والعلن وقلبك نظفه من الرجس والدران وخالف هوى النفس التي ليس قصدها سوى الجمع للدار التي حشوها المحان واسحب ذوي المعروف والعلم والهدى وجانب ولا تذهب هديت من افتتان وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Ma'asyiral ikhwan, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang patut kita panjatkan di siang hari ini melainkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam yang tak lupa dihaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta segenap keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang senantiasa berjalan di jalur kebenaran untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir selaku khatib mewasiatkan kepada diri Al-Fakir pribadi dan kepada para hadirin untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah senantiasa menjalani daripada setiap apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dari setiap apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita digolongkan menjadi golongan orang-orang yang senantiasa bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwan, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita generasi terakhir dari kaum Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Allah pun mentakdirkan kita semua untuk hidup di penghujung zaman, yang mana zaman ini adalah banyak sekali terdapat di dalamnya fitnah-fitnah yang kejam yang dapat merobohkan moral dan akhlak seseorang. Di zaman yang terdapat di dalamnya ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, baik ujian tersebut yang bisa menyebabkan kita kehilangan sesuatu yang sifatnya nyata ataupun sesuatu yang sifatnya ma'nawi. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak orang-orang yang telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang tersebut tidak lolos dari ujian dan terjeblos dalam lubang kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa banyak orang-orang yang telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang tersebut tidak lolos dari ujian sehingga tergadaikan keimanan mereka dan agama mereka. Zaman ini adalah zaman yang penuh dengan cobaan, dan zaman ini adalah zaman yang penuh dengan fitnah, sebagaimana yang telah dikabarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam sabda-sabdanya yang berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat.
Zaman ini adalah zaman yang membingungkan dan banyak keanehan di dalamnya, sehingga kebanyakan dari kita sering bingung siapa yang harus diikuti dan siapa yang harus dijadikan menjadi panutan untuk mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita dapati tatkala kita menghadiri suatu kajian di majlis-majlis ilmu, kemudian apa yang kita dapati dari suatu faedah itu bertentangan oleh pemahaman sebagian daripada saudara kita, sehingga kita simpulkan ada dua kelompok ataupun dua kubu ataupun dua orang yang saling bertentangan di dalam fahamnya dan sama-sama membawa dalil ayat suci Al-Quran dan dalil-dalil dari hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian bagi kita dari golongan orang-orang yang awam pun bingung siapa yang harus kita ikuti dan dijadikan panutan. Setiap kelompok meyakini bahawa kebenaran bersama mereka. Ma'asyiral ikhwan sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan bukan hanya sekedar perbedaan pendapat biasa, akan tapi suatu perbedaan yang melahirkan suatu perpecahan, cacian dan makian hingga terjadinya suatu pertumpahan darah antara satu sama lain, dan mereka adalah umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketahuilah bahwa fenomena-fenomena yang semacam ini telah dikabarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan tertera di dalam hadis-hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat. Sebagaimana salah satu hadisnya yang telah diriwayatkan oleh salah seorang sahabatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang bernama Sayyidina Al-Irbad bin Sariyah. Beliau berkata, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatan muwaddi'in fa'awsina qala usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habasyiyyun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di uddu 'alaiha bin nawajid. Ma'asyiral ikhwan sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau bercerita bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah berwasiat yang mana wasiat tersebut itu membuat menggetarkan daripada hati-hati para sahabatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan membuat air mata berlinang di pipinya para sahabatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian sahabat tersebut berkata, "Ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in." Seakan-akan ini adalah suatu nasihat perpisahan, maka berikanlah kepada kami suatu nasihat ataupun suatu wasiat. Kemudian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mengatakan, "Usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-ta'ah." Aku wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggunakan telinga kalian untuk senantiasa mendengar dan taat akan setiap peraturan dan perintah-perintah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun, meskipun kalian diperintah oleh seseorang budak ataupun hamba sahaya yang datang dari kota Ethiopia ataupun yang datang dari kota Habasyah, maka turutilah daripada perintah budak tersebut. Kemudian Nabi SAW meneruskan daripada sabdanya, fa innahu man ya'ish minkum, karena sesungguhnya orang-orang yang hidup di antara kalian setelahku akan menyaksikan daripada setiap perselisihan. Orang-orang yang hidup di antara kalian akan menyaksikan daripada perbedaan pendapat yang banyak. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan daripada suatu resep ataupun solusi untuk menangani tatkala kita mendapatkan daripada setiap fenomena tersebut. Nabi mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajiz. Senantiasalah kalian berpegang teguh dengan sunnah-sunnahku dan sunnah-sunnah orang-orang setelahku dari kalangan para sahabatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau daripada kalangan para tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in hingga orang-orang yang saleh yang hidup di zaman kita. Dikatakan oleh Sayyidi wa Syekhil Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur, kalimat sunnah di sini adalah sunnatul akhlak ataupun sunnatul mawaqif, karena berkaitan dengan sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan fenomena zaman
fenomena-fenomena zaman, yaitu suatu pertikaian ataupun perpecahan yang terjadi di antara umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwani sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu perselisihan ataupun suatu perbedaan pandangan itu pada hakikatnya rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan al-ikhtilafu rahmatun. Suatu perbedaan pendapat ataupun suatu perselisihan itu adalah suatu kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dikatakan bahwasanya suatu perselisihan ataupun perbedaan pendapat adalah sesuatu yang diperbolehkan di dalam agama, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur, innal ikhtilafa amrun masyru'un fid din. Sesungguhnya suatu perbedaan pendapat itu adalah pada hakikatnya sesuatu perkara yang dianjurkan ataupun diperbolehkan di dalam agama. Suatu perbedaan, masyarakat ikhwan sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena perbedaan tersebut juga terjadi di kalangan para masyarakat ikhwan sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu perselisihan ataupun suatu perbedaan pendapat itu bukanlah terjadi di kalangan umat-umat yang hidup di zaman sekarang. Suatu perbedaan tersebut juga pernah terjadi di kalangan para pembesar-pembesar Islam, dari kalangan sahabat ataupun kalangan para tabi'in ataupun kalangan para a'imma mazhab. Untuk memperjelas daripada masalah ini, kita ambil contoh kecil sabdanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam sabdanya yang ma'ruf, beliau mengatakan bahwasanya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap daripada amal-amal itu tergantung daripada niatnya. Apakah daripada setiap para a'immatul madhab memiliki kesimpulan di dalam hadis tersebut dengan satu kesimpulan ataupun memiliki kesimpulan yang sama? Tidak, masyaallah ikhwan sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita meliti dan mengikuti bahwasanya al-Imam Abi Hanifah ataupun orang-orang yang bermadhab Hanafi, mereka ataupun beliau menilau ataupun menganggap bahwasanya maksud daripada ucapannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya innamal a'malu binniyat, yaitu adalah innama kamalul a'mali binniyat. Sesungguhnya kesempurnaan amal-amal seseorang itu tergantung dari sesungguhnya kesempurnaan amal seseorang itu harus didasari dengan niat. Sehingga orang-orang yang bermadhab Abi Hanifah, bermadhab Hanafi, mereka orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu salat ataupun zakat ataupun haji, mereka orang tanpa didasari dengan niat pun salat mereka, zakat mereka pun sah, karena niat adalah sebagai penyempurna saja. Tatkala kita beralih kepada madhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu warda, Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu warda, beliau beranggapan bahwasanya maksud daripada ucapannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam innama a'mal binniyat, innama sihhatul a'mali binniyat. Sesungguhnya kesahan amal seseorang harus didasari ataupun diiringi dengan niat-niat. Sehingga orang-orang yang bermadhab Syafi'i, salat mereka, zakat mereka ataupun haji mereka harus didasari ataupun diiringi dengan niat-niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita menekuni ataupun meneliti daripada kehidupan mereka orang, sehingga orang-orang yang beribadah di muka buminya Allah Subhanahu wa taala, mereka orang yang bermadhab Hanafi, mereka orang beribadah sesuai dengan istinbat ataupun ijtihadnya al-Imam Hanafi, yang mana beliau mengambil hukum ataupun sumber tersebut daripada kalam Allah dan daripada kalamnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tatkala kita beralih kepada madhab Maliki, mereka orang yang beribadah di muka buminya Allah Subhanahu wa taala, mereka orang beribadah lantaran karena sebab sesuai ataupun lantaran karena sebab ijtihadnya al-Imam Malik radhiyallahu taala anhu warda. Begitu pula yang terjadi oleh penganut madhab Hanafi ataupun penganut madhab Hanabilah. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jadi suatu problem adalah bukan daripada suatu perbedaan pendapat, akan tapi yang menjadi suatu problem tatkala perbedaan pendapat itu melahirkan di dalamnya suatu cacian, makian ataupun pertumpahan darah di dalamnya, sebagaimana yang terjadi di dalam kehidupan umat Islam di zaman sekarang. Antara satu sama lain, tidak satu pendapat, tidak satu guru dan lain sebagainya, mereka orang saling caci maki. Sebagaimana juga yang terjadi juga di kalangan umat Islam tatkala masuk bulan suci, tatkala masuk
bulan hari kelahirannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang memiliki cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun menilai bahwasannya merayakan hari raya lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah suatu perkara yang harus dilakukan sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang tidak akan mengenal salat, seseorang tidak akan mengenal Tuhan, seseorang tidak akan mengenal zakat melainkan melalui pintunya Allah Subhanahu wa taala wa huwa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari kaum Islam lainnya yang mereka menilai bahwasannya perayaan hari raya Maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun perayaan Isra wal Mi'raj ataupun perayaan mengenang jasanya para aulia salihin yang disebut dengan munasabah al-hauliyah, mereka orang menilai ini bahwasanya suatu perayaan yang tidak patut untuk diselenggarakan karena dengan ucapan mereka Nabi tidak melakukan, sahabatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan. Ma'asyiral ikhwan sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, munasabat Islamiyah ataupun momentum yang seperti ini adalah hukumnya bukannya wajib untuk dilaksanakan. Bagi orang-orang yang ingin melaksanakan, laksanakan, dan bagi orang-orang yang tidak ingin melaksanakan, jangan melaksanakan. Gantilah dengan cara-cara yang menurut kalian itu sah, karena guna orang-orang yang menyelenggarakan daripada munasabatul Islamiyah seperti perayaan hari raya lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengagungkan dengan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tujuan lain untuk mengadakan daripada munasabatul Islamiyah untuk merekrut daripada generasi-generasi yang mana kiblat mereka itu sekarang berpindah. Kiblat mereka bukanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiblat mereka bukanlah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tapi kiblat mereka, gaya hidup mereka itu meniru daripada budaya-budaya orang-orang barat. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga senantiasa hidup rukun antara satu sama lain. Tuhan kita sama, Nabi kita sama, kemudian kitab suci Al-Quran kita sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من الآية والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله القوي سلطان الواضح برهان المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعن أمهما الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وعن بقية أزواج نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم وعن 6 الباقين من 10 المبشرين بالجنة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم ب3 ونهاكم عن 3 إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.